Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alumni rahmatullah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam kajian kita usul fiqh tiap malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita hidayahnya, taufiknya, sehingga kita bisa istiqomah terus belajar, mengkaji, mendalami ilmu, sehingga insya Allah sedikit demi sedikit hidup kita bisa berubah, bisa naik derajatnya. Karena salah satu yang bisa menaikkan derajat hidup kita adalah dengan ilmu. Masih kajian kita tentang al-adatu muhkamatun. Adat itu bisa dijadikan patokan hukum, tentu dengan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang harus kita kaji. Cakupannya dulu pernah kita kaji, sehingga adat bisa dijadikan patokan hukum. Cakupan kaidah ini ada beberapa contoh. Di antaranya kita sudah kaji dulu sampai 3 cakupan, yaitu tentang adat ukuran timbangan. Karena aneka macam timbangan itu berbeda-beda dari satu daerah dan daerah yang lain, dari satu negara dan negara yang lain. Tetapi melihat perkembangan peradaban manusia modern, ternyata bisa disatukan. Sekarang timbangannya pakai timbangan digital. Kalau dulu aneka macam timbangan, ada yang timbangan gantung, ada yang timbangan pakai batu timbangan di dacin-dacin yang ada di pasar. Aneka macam timbangan, tapi sekarang sudah satu timbangannya, timbangan digital semua. Tinggal lepas, seret 100 kilo. Nah, kan? Canggih sekarang, sehingga bisa disatukan. Tapi kalaupun masih ada, sehingga kita kembalikan kepada adat. Di suatu daerah pakai model timbangan apa dia? Mungkin saja masih pakai model timbangan tradisional. Ya. Misalnya dia pakai timbangan memakai alat diambil dari alam. Misalnya pakai timbangan kayu. Kalau secara modern kita khawatirkan kayu bisa rusak kan deh. Tapi mungkin itu adalah adat di tempat itu. Harus pakai kayu misalnya adatnya di suatu daerah itu. Maka kita harus kembalikan kepada adat setempat. Nggak bisa dipaksakan menurut adat orang lain, di negara lain, di daerah lain. Nggak bisa. Itulah adat, masalah timbangan. Kemudian ada
penguasaan atas hak milik orang lain. Kasab. Ini juga beraneka macam adat kebiasaan orang, cara menguasai hak milik orang lain. Bagaimana caranya? Apakah sekedar lisan? Ini barang saya berikan kepada Anda sepenuhnya, misalnya. Misalnya adat di sini misalnya seperti itu. Dan disaksikan oleh Bapak Kepala Lingkungan, adatnya sini misalnya. Misalnya kemarin Pak Tuan penyerahan tanah wakaf. Itu jarang terjadi. Jarang terjadi. Di Presak Barat baru 3 orang yang berwakaf. 3 orang. Pertama almarhumah Hajah, siapa namanya? Umi Rahmah. Dulu beliau masih hidup. Ya, kedua Bapak Haji Mahmud. 3 Bapak Haji Muhammad Tohri Sumbawa. Bagaimana caranya? Tentu dengan adat kebiasaan kita di sini dibahasakan. Niki tiang serahkan tanah tiang sebagai tanah wakaf untuk dikelola. Nah gitu. Sehingga kita perlu saksi. Saksi, datangkan saksi, baik dari pengurus maupun yang bersangkutan beserta keluarga. Sehingga kita kumpulkan. Nggak bisa satu orang begitu saja. Niki cang wakapang tanah tiang mesa tendarak saksin ta. Suatu saat bisa digugat burung cang kan nyala itu. Ya. Nah, gitu. Sehingga kemarin kita perlu saksi yang banyak. Jadi apalagi tanah dan yang memberikan wakaf masih punya keluarga. Sehingga untuk tidak menjadi masalah di kemudian hari, maka keluarga juga dikumpulkan bahwa tanah ini sudah diwakafkan, tidak boleh diganggu gugat untuk diminta sebagai harta warisan kelak. Sehingga harus punya juga dilengkapi dengan surat pernyataan. Siapa tahu nanti toker gonengnya yang gugat kita. Tanah buyut yang nih, yang membait hak yang, kan susah itu. Kita sendiri nggak punya bukti surat menyurat. Nah, sehingga inilah oleh pemerintah juga ikut turun tangan dalam hal ini. Ya. Nah, sehingga kemarin secara adat sudah diserahkan. Ya, misalnya ke masjid sudah diserahkan. Nah, secara adat sudah, kemudian dilengkapi juga dengan cara melalui urusan kepemerintahan supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan, ada hukum yang menaunginya. Gitu ya. Kemudian ada standar takaran dan timbangan. Oh, ini yang belum. Kesinambungan. Ukuran sebentar menurut adat. Biaran sebentar. Kita biasanya kalau disuruh sama ibu kani, nah, kan biaran kani ini, apa kani bar ya, satu kani langsung ini kan, karena makna kani ini ya sebentar, tapi biasanya kani taidana pare, bilin terpedam inan terjuli, kani julu nah, sehingga perlu kita kalau ada masalah nanti di kemudian hari, makna kani atau sebentar. Nah,
gini ya. Maka dikembalikan kepada adat. Nah, misalnya wudhu bagi orang yang selalu berhadas, ya menek-menek diri lah langsung mendak. Nah ini banyak kendrian misalnya ya. Beruna gak dijerak wudhu, suwe istighfar meletem menek. Ya lalu wudhu. Nah, sehingga ukuran sebentar itu yang mana ya? Antara saat pertama dan kedua dalam sholat jamaah. Misalnya kita sholat jamaah, wah kita salam bro, meledem ini. Karena sholat jamaah itu berkesinambungan. Jangan kerjakan sholat jamaah, sekarang kita mau jamaah dia, misalnya jamaah ini ya, bukan jamaah kasar, ada jamaah kasar, ada jamaah sekedar mengumpulkan. 4 tetap, zuhur 4, asar tetap 4 jamaah. Tapi harus berkesinambungan. Kani misalnya kamat 4 rakaat, bikin jamaah asar, langsung selesai sholat jamaah zuhur, langsung sholat jamaah asar. Sehingga makna sebentar itu yang mana? Maka di sini dikembalikan kepada al-urf atau al-adah, kebiasaan. Di sini tuh yang sebentar tuh mana? Nah, ya, karena mungkin beda-beda daerah, beda pula adatnya, ya. Nah, sehingga hati-hati. Karena ada daerah, misalnya acara mesila ini ya, sila banyak undangan, sekaligus juga para tokoh, yaitu tokoh agama, para kiai, para ustadz, para tuan guru. Ada ini di daerah tertentu, di sini juga di Mataram sudah diundang sang kiai, sang ustadz, atau sang tuan guru, sudah diundang semua. Tetapi adatnya kembali diundang pada waktu saat acara lagi sebentar mulai. Solo ini Malik yang kirim salam niki pelungguda menghadiri acara nyiwa, kembali diundang seperti itu. Dia cukup ngonek pak, oh niki ada deriki pak ustad, arak niki wah Malik deh pesila niki adatnya, dan wajib dijemput. Nenek kanggon datang ngiri tuan guru ini tepu nunggu lek balik. Ini adat ya, kan demen itu datang motor jenguk mobil ada pesawat, nah ya tepu-tepu lek balik. Nah gitu cara mereka menghormati orang tua, menghormati para tokoh itu. Harus disoloin bahasa Indonesia, dijemput. Ini biangkel ya kak Mesa, bina lelah bensin buih darah amplopnya. Nah ini bahaya ini. Sehingga Pak Dan pikir, wah hebat sekali ada di sini. Berarti sangat menghormati para tokohnya, para orang tuanya sangat dihormati. Bahkan dilebihkan dalam berkat itu, lebihannya. Mengumbi aku dengan lebihannya amplop. Ya, nasinya pada sedulang bagi 4, lebihnya ya amplop demangina kantongnya. Kamu narak sisa, atongangnya ya dulang sisa. Ya. Nah itu sangat baik, itu adat ya. Nah, berikutnya ada hal yang penting juga, cakupan kaedah adat ini, yaitu batasan qabdal, artinya penerima.
dalam muamalah, dalam bisnis. Misalnya seorang dianggap telah menerima barang, baik dalam jual beli, pesan memesan, salam seperti online di Shopee, Bukalapak, kita pesan memesan itu. Ya. Nah, bagaimana adatnya? Karena dikembalikan kepada adat. Tidak diajarkan secara rinci dalam Al-Quran. Nggak ada disebut jual beli online dalam Al-Quran, itu nggak ada. Ya, cuman batasannya di satu, jangan saling merugikan. Itu aturannya, jual beli itu jangan saling merugikan. Karena zaman sekarang ini banyak jual beli online ini merugikan. Ya. Nah, sponsornya luar biasa. Tapi barang sampai di sini tidak sesuai dengan sponsor itu. Ya, ini merugikan pembeli. Sehingga inilah apa namanya ujian kita di akhir zaman itu. Sehingga hati-hatilah. Hati-hati. Nah, jangan melihat apa namanya sebatas sponsor. Lihat adat, kebiasaan, sehingga kalau mau beli tanya-tanya kepada yang sudah beli. Sudah beli sudah, tidak ada salah. Sunan Pardi misalnya tangkong beli online, mahalnya di Anam, ternyata harganya murahan Anam, ya mahalan, kan rugi ya. Nah, ya walaupun COD. Apalagi ingat di ongkir kali kan. Nah, kita nih biasanya maunya pre-ongkir saja. Ya. Nah, gitu. Ada juga dalam masalah penggadaian. Bagaimana kebiasaan daerah setempat. Pemberian hibah, dihibahkan tanahnya, ya, dan lain-lain ini. Semuanya diserahkan pada penilaian tradisi yang berlaku di daerah itu. Mumpet dada carana dini penjualan salam, pesan memesan. Yang mesen, misal Pak Tuan dulu pernah mesen ini ya, jajan apa itu waktu ulang tahun pengajian alumni itu tamat satu kitab, Pak Tuan mesen jajan. Kita belum tahu, cuman mesen ini yang datang ternyata tidak sesuai pesanan. Nah, ya, sehingga kita harus melihat apa namanya adat, kebiasaan pesan memesan itu, sehingga harus tanya dulu kepada penjualnya, mungkin aku udah terima pesanan sida, apakah kalau dia salah harus dikembalikan ganti rugi, ya. Nah, bagaimana? Sehingga harus ada adat kebiasaan yang berlaku antara pedagang dan pembeli. Tanya siapa yang sering mesan di sana. Nah, gitu ya. Baik, mungkin kita jeda sebentar dulu ini karena sedang ada sholawat. Kita lanjutkan.
Baik, sambilan kita dengar salawat Nabi, beberapa informasi. Jadi kita para alumni siap memajukan pesantren, sehingga ada channel-channel kita sudah disiapkan, AMP Media, Ala Santri, kiranya nanti di like, komen, dan bisa dikirim supaya lebih tersyiar, ya. Karena ada juga nggak tahu, alumni sendiri nggak tahu ada channel-channel kita, ya, sehingga nggak perlu panik lagi. Misalnya ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan atau di Timur-Timur, di ND, di Kupang dan lain sebagainya, bisa menyaksikan, sehingga siapa yang belum tahu nanti supaya dikirim kajian-kajian kita. Yang kedua, seperti yang Pak Tuan dulu sampaikan, supaya salon ini tidak turun naik. Nah, kasihan si Ali turun naik. Siswi cuma telang diannya. Ya, doang turun naiknya sakit diannya. Nah, jadi Pak Tuan sudah tanya-tanya tentang salon kemarin, dan Pak Tuan mau siap pasang power ampli, sudah siap di bawah, sudah ada, cuman yang belum salonnya yang belum ini. Dapat Tuan tanya juga, baik di Shopee kemarin buka-buka mahalan ongkos, baru ratus sekat ongkos kirimnya. Ya, hajinya entah 1,5 juta, ada yang 1.300.000, ya, sesuai dengan besar salonnya. Tuan tanya di Cakra keliling berapa hari yang lalu, ada harga 1.300.000 satu set, 2 salon, 6 in, ya, 6 in. Kalau di santren di bawah itu 8 in, itu yang ada di atas pojok-pojok itu 8 in, ada 6 in. Insyaallah bisa didengar oleh kita semua. Kas telokan itu setelah dihitung ada 900.000 telokan tiap malam Sabtu. Beli ini kemarin spanduk dan kitab Al-Isang menghabiskan hampir 200.000, 196.000, sehingga total berkurang dari 900 itu menjadi 700, bahkan kurang kembali karena kelengkapan tata cahaya lampu yang kita beli ini. Nah, sehingga berkisaran sekitar 600 sisa dan sudah masuk rekening, karena masih di sana ada 2.000-2.000-an arak melok. Nah, ya, ada semel lalu belanja beli salon ada 2.000-an sebungkus semel. Biasanya di Tukino yang nerima mawar doang kepeng, ya, di biru ya, ya. Sehingga ya harus dimasukkan ke rekening dulu, besok tinggal ambil di ATM gitu. Sehingga banyak kekurangan. Belum ini kursi punya Bapak Kepala Lingkungan, mana tahu nih sebang ini deh. Nah, dia mana tahu ya. Sebang ini deh. Sehingga nanti akhir pengajian dibagikan amplop ini, ya, dibagikan amplop untuk menutupi kekurangan kebutuhan pengajian kita untuk lebih syiar lagi. Nanti kalau bisa makin banyak semuanya rame di sini pengajian itu makin bagus, ya, sehingga bisa dikasih tahu teman-temannya para alumni bisa menyempatkan diri baik muda maupun tua pun hadir, karena arah Rubin decang semel hadir mesak cang merari, ya, sehingga ini
yang bajang-bajang ini takut-takutin sama hari ini. Ya. Diundang. Kita dengarkan azan. Kita lanjutkan informasinya dulu. Sekali lagi para alumni, bukan hanya yang hadir ini, jadi kalau ada alumni yang memang peduli dengan pesantren, bisa juga dilayangkan amplop ini, ya, bisa dilayangkan amplop. Karena nanti Pak Tuan ada pertemuan silaturahim alumni, tapi melihat situasi dan kondisi kemarin sudah dicetak apa namanya itu perangkatan, tetapi kok masih salah, masih kebolak-balik. Angkatan 3 sebenarnya angkatan ke-5 dia, tapi ke-3. Nah, dia.
Apa mungkin itu orang yang nggak naik kelas dulu sehingga dia jatuhnya di angkatan kelima sampai naik tingkat 2 tahun rene ya. Nah sehingga pengakuan temannya itu ini angkatan dia, tapi di sana tertulis angkatan 3. Nah begitu contoh ya. Nah sehingga nanti melalui para alumni yang hadir ini, nanti kiranya amplop ini disebarluaskan ya. Nah, walaupun belum ada suratnya, bilang saja untuk perkembangan pesantren ada dialihkan ke pondok tapis. Mungkin nanti kalau banyak isinya amplopnya ya, bukan hanya sekedar pembelian salon ini. Kalau bisa terkumpul 10 juta, insya Allah kedepannya mungkin nanti kita juga banyak pertemuan alumni di Tanah Wakaf. Sehingga juga kalau ada para alumni yang akan kawin, ndarak tahu nalik balenya mau resepsi, daripada gedung mewah, uang habis, ndarak isinya bersalin yang kesini nak ada laun, karena berotang. Mahal-mahalnya tak ada gedung mewah, selaput sewa, gedung lain sewanya, ya. Karena prasmanan lain sewanya, panggang dan lain, nah, dan lain bayar, buik 100 juta. Nah, sehingga kedepannya, khususnya ini himbauan kepada para alumni yang akan kawin, mungkinnya nggak ada tempatnya mau resepsi, nanti juga akan disiapkan di Tanah Wakaf. Insyaallah luas, bisa menghabiskan 300 tamu undangan, bahkan mungkin 500 bisa nampung, 1.500 namun metode resepsi bisa nampung sampai 5.000 karena ya SMP pulang, sehabis makan pulang ya. Nah, sehingga nanti kita syiarkan di para alumni yang belum kawin, mungkin ada yang kepingin resepsi ndarak tahu nalik baline, bisa di Tanah Wakaf ya. Nah, insya Allah juga akan disiapkan, nanti tinggal sewa lokasi saja, disewa ya. Nah, itu yang kedua. Dan juga untuk pembelian, nanti amplop disebarkan ini untuk pembelian kursi. Ini milik Bapak Kepala Lingkungan, kita tidak berhak. Tetapi nanti kalau sudah adat, ada juga aturan dalam adat yang kita kaji ini, kalau dia sudah berada di pesantren juga berarti hak milik pesantren. Amun dia milik Pak Kaling, kita usir. Ya, gitu. Kalau kita melihat misalnya hak milik Pak Kepala Lingkungan rumahnya, berugah itu juga bukan hak milik Bapak Kepala Lingkungan. Ya, kamar dato itu pun bukan hak milik dato itu. Sehingga terakhir Pak Don dipanggil khusus ke dalam kamar beliau itu 1 minggu sebelum itu beliau pergi ke rahmatullah, panggil, Don Haji, kamar bapak nih ndekna bapak ipen tanah, setengah bapak melina ipena, setengah santren, tahu dah kan lai jedingna. Nah berarti jedingna nih setengah ya nih, berarti barat nih santren ipena. Sehingga dendek rebutan kamar kita dari warisan. Cuman badan beli balik lah ya, dendek rebutan ya. Sehingga lah biang wah kak kong deh dini ke narak balik nih ya. Tapi itu bukan sebagai warisan dan persen ya. Amun milih bed warisan apa itu sepalang kamarnya ya 2,5 kali 1,5 meter.
Ngono begitu ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Baik para alumni, sehingga nanti di akhir pengajian kita mohon disebarluaskan, karena Pak Tuan mau pertemuan sebenarnya besok hari Minggu silaturahmi alumni, tapi Pak Tuan maunya di tanah wakaf, sedangkan tanah wakaf butuh tanah urag lagi 10 dam, sudah 40 dam yang masuk itu ya, sedam 300 berarti 3 juta 10 dam, berarti 40 dam kira ya 12 juta sudah tanah saja kita beli ya. Dan itu bangunan yang sudah jadi itu sana penyangkar itu sudah menghabiskan 28 juta ya, zaman kami tembangun dah ngenu-ngenu doang 28 juta ya mau deh. Pemerintah biang itu kan uang kaget 30 juta bahan pebiang itu, karena biasa karena masyarakat itu tele-tele untuk biang kepeng buik kali nyorotan burang nih bagian Bali ya, sehingga pemerintah biangnya bahan akan dikasih, sehingga banyak orang sekarang sudah baru rumahnya Rubin ketuanin Pak Tuan arah janda anak yatim di temidang kerani ya datang di santren ya, ya anak yatim marah anaknya yuk baby jandi di luar ngaji nggak bah lane kelayan pemakan dia doang ning santren dengan anak-anak dia nalu ngaji si dia doang ngadongnya si aget tiang mau dah anu kepeng 30 juta berupa barang kumbi dia terus tiang bangun Bali ya doang gawe tiang balin tiang borong-borong tiang ngatong anak tiang lu ngaji ngeraus roceh rausnya Pak Tuan gile tak undang na iya balik nih Pak Tuan jengke tuanin anak ini ngerasa anjing kesengaja terkenal anak adik terjerak ngerawat balik nih Pak Tuan yang anak ini nasi agat nih ruanan deh. Nah gitu ya. Baik, kita lanjutkan adat, dikembalikan kepada adat. Seperti tadi kata sebentar. Misalnya juga ini kata sebentar dalam apa namanya? Antara khutbah dan sholat Jumat itu sendiri. Tidak boleh sebentar itu dimaknai lama. Makna kanin itu ya lama wah ada tidak dini petang ina anu kanina nah bukan no kanin itu suwi wah amna bom no kanin langsung padat ya suwi wah entenya memang kanin karena harus apa namanya berurutan waktunya, sehingga diselingi dengan apa namanya iqomah. Itulah makna sebentar. Selesai khutbah, khatib turun, muazin iqomah. Itulah makna sebentar. Selama waktu iqomah dikumandangkan. Jangan tunggu lama. Sakit tian imamnya. Lalu nunggu WC dulu. Tunggu ke imam teh. Suwe itu no. Mancan ngurut tiane berot. Nah ini kan akhirnya lama, akhirnya datang imam, akhirnya dia pun sholat Jumat, memimpin sholat Jumat, itu batal sholat Jumatnya ya. Nah ini ya, ada juga dalam ijab kabul ya. Nah, ijab kabul no, mana yang namanya jeda atau sebentar itu, saya nikahkan kamu dengan anak saya Halimah dengan mas kawin perangkat alat sholat tunai. Nah, apakah langsung atau ada jeda atau bagaimana? Masing-masing adat itu, masing-masing daerah punya adat itu. Ada jedanya harus apa namanya dihentakkan tangannya wali itu tunai. Nah ini ya langsung saya terima
jengkel luwe pengantin salah karena targetina ya pengantin si wali. Ya, targetina ya. Nah, gitu. Dia ada jeda. Ada juga yang mengaturnya apa namanya 3 tarikan napas baru langsung dijawab ya. Saya terima. Ya, ada juga harus langsung ya, gak boleh jeda-jeda itu yang namanya sebentar ini, langsung jawab. Nah ya, nah ini ya, sehingga para tokoh pun memberikan adat istiadat yang berbeda-beda ya. Nah seperti itu ya. Nah, ada juga adat apa namanya pengembalian barang yang dibeli ya. Kalau ada perjanjian dengan toko itu bisa nggak? Nah misalnya apa namanya ya, garansi, garansi. Misalnya sekarang Philip ada garansinya. Ada 1 toko 2 tahun garansinya, ada yang 1 tahun. Makanya dikembalikan hukum itu kepada adat itu. Gak bisa disamakan satu adat dengan adat yang lain dalam daerah yang berbeda atau toko yang berbeda tadi. Boleh dikembalikan sesuai dengan adat toko itu. Kalau toko yang satu bilang garansinya 1 tahun, kalau belum 1 tahun boleh dikembalikan. Kalau lewat 1 tahun nggak boleh dikembalikan. Walaupun ada toko sebelah bilang 2 tahun garansinya, maka hukumnya dikembalikan kepada adat yang berlaku di toko di mana kita beli itu. Hingga banyak juga lampu Pak Tuan yang mati. Dilihat tahunnya Desember 2019, sekarang 2020. Nah, ya. Kadang apa namanya adatnya di sana itu jangan hilangkan kotaknya Pak. Itu nuda pasang sembuang di kota. Itulah masih dukun nih. Jadi bukti langsung hilang, ya, sehingga tidak diterima, gitu ya. Kemarin juga Pak Tuan salah nih, salah beli nih ya, karena memang mungkin salah lihat atau toko itu yang salah, sehingga langsung Pak Tuan protes. Tertulis di toko itu ada spanduk beli 2 gratis 1. Langsung terlalu beli ini. Wah baik beli nih Pak, ini pilihan lapuna. Nah, berapa total sekian. Dapat anu juga sesuai dengan spanduk beli 2 gratis 1. Enggak Pak. Dengan burung sama. Kadang wah. Sehingga pada sempat protes. Tapi kenapa kok ada spanduknya di sana, nggak boleh toko itu seperti itu. Begini, jelasan panjang lebar. Akhirnya spanduk itu dibuka dan dimasukkan. Mungkin Pak Tuan saja yang berani protes. Ya, nah jadi Pak Tuan langsung paham. Ternyata yang punya adat atau aturan seperti itu adalah langsung dari program Philip. Sehingga yang diterjunkan di sana beli 2 gratis 1 itu langsung pegawai langsung dari produk Philip itu yang jualan di toko itu. Itu katanya alasannya ya. Cuma Pak Tuan tes ada toko yang satu lagi. Karena di sana terpampang 2 spanduk nih jakne. Ambruk nu skit terus pecet. Ini jak 2 spanduk tes jangan beli 2 gratis 1. Nah, sang nara beli 2 gratis 1 cewek. Nah, ya beda si kerani. Si masih jomblo. Beli 2 kali karena itu program Philip, jadi pegawai dan cewek semua ya. Nah, apalagi Philip ya, sampai ada program apa namanya undian berhadiah, sampai Pak Tuan pernah ditanya itu ya, undiannya dapat hadiah Pak, ayo saya foto dulu, ada nggak Facebooknya ya, sembiang nomor biang Pak Tuan nomor dan hubungi ini disampaikan ya. Sang ketemu Pak Tuan malah arak mau masih di bank BNI
berkali-kali Pak Tuan dapat itu hadiah di BN itu. Tapi diminta syaratnya telepon rumah. Ada punya. Pak Tuan telusuri sih Pesak Barat ini siapa punya telepon rumah. Wah jerah doang. Sampai Haji Mahmud Cang singgah telepon balen Tuan. Jerah wah tas. Di gedung ini syarat BNI mau hadiah harus arak telepon rumah. Ya Allah, ndara. Saya berdua terjebak ke jemaah sama telepon Pak Tuan. Malah kenyingga telepon rumah. Nah, mau itu kan undian uang kaget 5 juta. Nah, gitu. Sampai Pak Tuan sudah dapat apa namanya uangan itu. Karena voucher belanja aja. Tapi itu udah syaratnya telepon rumah. Sehingga suatu saat malikin telepon BNI ini ya. Ya, langsung Pak Tuan jawab, nggak punya telepon rumah saya. Ternyata suruh nengganti PIN. Sehingga dia bau juga lang kebiang nasi alili, baik kebiang oleh atir, salah diri, proses gagal, ya ngumpi, ya, penembe 2 ATM no, penembe kadar warsa tahunnya ya. Mati 2017, 18 ya mati, kan ini 2020, jadi suku-suku sekian ya. Si keduanya si beri ini, ya hubungin Pak Tuan si BNI Syariah, itu bagi apa nama ganti nomor PIN deh Pak Tuan rungu-rungu ya, pas terbutuh baik kepiang, proses gagalan langsung dengan bang. Seminggu Pak Tuan mau giliran kira-kira mahasiswa bayar kuliah nih jam 6 waktu no mahasiswa nih yuk. Baik Pak Tuan berapa Pak Sapa mantrian saya 152. Ini sudah nomor berapa? Baru nomor 4. Ya dah, nanti saya balik. Nih Pak Tuan balik-balik. Kurang terlalu sembahyang. Nih gara-gara mahasiswa ini. Ya, melalaikan orang dari sholat saja dia. Baik. Jadi semua transaksi ini dari jual beli, salam, pesan memesan itu semuanya diserahkan pada tradisi yang berlaku. Membeli tata cara pesan tidak bisa harus memakai cara orang lain. Seperti yang tadi itu, satu toko dengan toko yang lain ternyata adatnya, aturannya berbeda-beda, maka harus diberlakukan dengan masing-masing adat atau aturan yang berlaku itu. Dan di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali ya, apalagi masalah perkawinan itu, sehingga Pak Tuan sendiri tidak banyak tahu menau tentang adat istiadat perkawinan itu. Sorong serah eparan ngenu, desorong apa nyerah. Nah, ini ya. Banyak Pak Tuan apa namanya? Istilah-istilah istiadat dalam perkawinan itu juga yang belum Pak Tuan kuasai. Yang menguasainya hanya Bapak Kepala Lingkungan ya. Itu anehnya wah keliling Lombok ya Pak Kepala Lingkungan. Kalau mau keliling Lombok ini jadilah Kepala Lingkungan. Nah, jadi batasan penerima itu juga melalui adat istiadat setempat. Ngombe yang kunten nerima, apakah nerima nih bait. Dan ada juga
transaksi misalnya dalam fikih itu jual beli harus ada akadnya. Yang berbeda kemudian cara mengakadkan. Misalnya satu daerah amun terlalu beli belanja ini, tiang beli penjual harus punya akad juga tiang jual. Amun di nengenu penjualnya ndak sah, berarti memaling ya pembeli. Tiang beli ndak jawab itu tiang jual. Contoh dalam fikih, ya. Tapi masing-masing adat berbeda. Itu li pekan di ulang membeli, bayar, wah, penang beli. Tapi mereka tidak mempermasalahkannya. Itu adat di sini, jual beli. Adatnya seperti itu. Serahkan uang, ambil barang, sudah senyum, simpul. Sampai balik ya berak ternyata punti. Tidak bisa dikembalikan. Adatnya seperti itu. Makanya periksa yang baik di tempat itu ya. Karena kita juga tidak ada akad untuk dijadikan saksi untuk menguatkan hukum yang berlaku itu. Nah, itulah beda-beda ya. Nah. Misal, jika barangnya dapat dipegang, ya, bisa dipegang. Misalnya ini barangnya, bau tenti, bau teh, jauh aning bembe, ya. Nah, maka ia benar-benar dapat diraih dengan tangan, sehingga menjadi permasalahan kalau barang itu tidak ada di tempat, seperti jual beli online. Kalau sponsornya jujur, maka jual beli itu menjadi sah. Tapi kalau tidak jujur, selapuk lena, belilah kapsul saya mengobati segala penyakit dari apa namanya lemah syahwat sampai sakratul maut. Teman ini beli obat ini nih narak papu dan sekarat langsung ini mang seger. Ya, nah itu yang jadi itu banyak sponsor seperti itu ya, banyak sponsor seperti itu ya. Mungkin kita juga mungkin pengalaman beli online ya, sponsor apalagi lihat apa namanya komen-komenan, sang komenan lengan baturnya mesa. Ya, situ tembeli ini para pegawainya ini ngomen-ngomen. Wah luar biasa, papu saya pernah sekarat. Nah, ini yang bahayanya ini jual beli online itu ya, jual beli online itu. Sehingga Pak Tuan juga belum tahu menahu bagaimana sejauh mana hukum jual beli online itu. Ya, karena yang Pak Tuan tahu kalau merugikan salah satu pihak itu yang haram. Sehingga di mana letak apa namanya nih merugikan salah satu pihaknya. Kalau nggak ada yang dirugikan sah. Tapi kalau merugikan salah satu pihak tidak sah, haram jual beli itu. Sehingga hati-hati juga ini yang beli online nih. Kalau bisa yang sudah mendapatkan rekomendasi ya dari pemerintah, misalnya ya misalnya Shopee atau mana ya, dan tidak tahu karena di Shopee juga banyak sponsor-sponsor yang tidak benar ya, pas kelewatan maksudnya marak si beru hino. Misalnya pembelian roti yang bisa diraih, maka sah hukum jual belinya. Atau ada adat lain, adat suatu toko atau daerah, atau si adat si pembeli. Lebih-lebih sekarang musim corona,
Nah, adat pun baru. Misalnya toko lah pin adat nih, aturan baru. Jadi apa namanya, pembeli tidak boleh bersentuhan apa namanya dengan barang yang dibeli, takutnya nanti apa namanya menularkan coronanya. Bahkan uangnya kalau bisa tidak boleh dipegang dulu oleh apa namanya penjual, tunggu sebentar. Nah, itu aturan baru karena corona misalnya. Jadi dia disebut adat tatkala dia harus berulang kali, bukan sekali waktu, tapi harus berulang kali. Itu adat. Dan oleh pemilik aturan dia itu dipertahankan sehingga dia menjadi adat tetap dengan uang kuna. Ya, nah, nerima KP yang dinawar langsung demaknya. Ya, dia tunggu dulu masukkan ke alat deteksi. Ya, sampai gudu pun gitu ini KP yang gudun KP. Harak gudune KP yang kani corona gudune ternyata. Ya. Nah, jadi itulah adat, sehingga hukum bisa berlaku kalau adatnya sudah pasti. Ya. Sekarang ada contoh lain juga dalam adat ini. Ya. Tamu datang bertamu, namanya tamu, maka tuan rumah menyiapkan apa namanya ala kedar jajan. Nah, biasanya kalau dalam fikih ada akadnya, ya. Pak, misalnya ada Pak Tuan datang bertemu, Pak Tuan ngiring niki sedak dah, baru boleh disantap karena sudah ada akad. Amun dek na tanjak itu dendek akan haram. Ya. Nah, tapi adat misalnya di sini setiap ada tamu langsung dikeluarkan ala kadarnya, itu artinya boleh langsung disantap walaupun nggak ada akadnya, walaupun nggak dipesila. Ya. Tapi ada juga adat harus dipesila. Marasi ngone nu pesila dengan tuan dua kali. Hingga pertanyaannya di delelah. Ngone kelemak mesila pas arah acara acara mulai sila malik. Amna tahu merotes dua aleh merotes ya. Lelah dia mesila. Ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu contoh juga ini ya. Kalau itu sudah menjadi adat, maka sah. Kalau ada adat harus dipesila sedak itu dimakan, maka kalau dia makan sebelum dipesila, dia makan barang yang haram. Tuh, mencuri. Ini dia ya. Maka hukum itu bisa dikembalikan kepada adat. Adat ini misalnya dinulak pesila, wah, apalagi makin karena ruah makin baru adatnya. Amun lai adat lai ino, amun deman tutu dengan toh tuan guru, ya para ustaz si mimpi si lainan dena kanggo bubar. Amun kan sengaja pentuk datang ada di sedih tau nih beli sulit. Ya, tuan guru ustaz dengan toa masih bersuap, itu berari kebur. Adat baru mungkin ya, sah saja mungkin dia buat adat baru. Nah, ya, ada juga adat yang lain, misalnya di Terong Tawa nggak boleh bubar tuh kalau belum dibubarkan. Ngomong kena bubarangnya beketuan ya nantiran MC nya. Sampun napi bapak-bapak tiang niki nggih lena. Berarti sudah boleh bubar. Terus MC nya bilang sallu ala Muhammad, ada wuras.
Entah itu mau tuan gurunya masih duduk atau mungkin sama-sama juga berangkat. Nah itu adat di sana. Itu adat ini beda mungkin. Ya, lahir tuan guru penutup datang nih. Kan ini penembingnya datang. Beda jemput-jemput. Pada kasuan jadi ini umat kan ini ya sih keren. Biasa keren ya. Nah, tapi mungkin itu kalau sudah lama-lama begitu ya akan menjadi adat. Wah mulai kebiasaan dengan tini nggak lupa salara marak si Bruno adat si Bruno kan ini kanggo bubar maka tini jelas napa pada bubar tuan guru masih besua ya mulai ngeno adat nih aduh biasa marak ngeno sehingga sah-sah saja ndek nekasuan sang lain penembik doang nekasuan suwi karena jadi adat jerak nekasuan. Ya, karena Malik Arab berubah Malik nih. Contoh adat Malik nih, dia nak kanggo dengan rohno kecuali ngadu dulang. Amun dia ngadu dulang, oh silik nih, desi dengan tuak lain. Dia dewa roh, amun dia ngadu dulang. Kan? Ya, mun kani mah berubah adat ngadu ponjo. Ya, ada yang mengatakan efisien. Bagus, beriak temangan le Bali lene ya. Di sini nade ya beneluian mau deh. Amun ni sekeji mau deh. Penuh ya. Kadang Pak Tuan muntah lapar lalu ruah sekeji berkat ora. Telusua jadi. Apalagi Jumat, oi gatak. Biaran tahun ngoni dong. Mangarin kelema langsung turun Jumat langsung berangkat. Oh iya paling baik teruah jerak Jumat ini. Sehingga beli pahalanya sahibul hajat ini ya neruah jerak Jumat ini. Nah ini itu juga bagian dari adat. Ada yang enggak membolehkan roh itu kecuali dengan dulang. Menurut ponjol tidak sah haram. Tanggung dosanya si temui si hadir nih kan le sadak. Tetangga nyala sekit dong tetangga irita tetangga kuasa nangkang dosa ya. Nah itu juga bagian dari adat ya bisa dijadikan. Lagi satu campiran ya min. Lagi satu contoh ya ada barang ditaruh pada suatu tempat adat di suatu daerah. Kalau barang itu ditaruh pada suatu tempat di mana kalau mengambilnya tanpa izin maka disebut pencuri. Misal Pak Tuan taruh apa namanya sempeda le anane nile bawa terop itu jebak dene berkunci ya terbuka lebar. Tetapi kalau sudah di sana tempatnya itu nggak boleh diambil tanpa izin. Tanpa izin maka dialah pencuri namanya. Adat kita di sini seperti itu. Kalau sudah berada di suatu tempat yang kiranya itu perlu izin maka mengambilnya tanpa izin adalah haram, mencuri jadinya. Ada juga tempat-tempat di mana kita taruh barang di tempat itu boleh diambil tanpa izin. Adat, contoh trik pau. Nah, ya. Nah, misal adat ini darat nyelite ngembun pau, ngembun anu lain, ya. Darat trik pau dengan bait wandi nasilite. Ditulak dengan izin. Ya. Nah, tapi kalau pau itu berada di meja makan terus kita ambil tanpa izin pencuri. Nah, ini ya itu adat. Adat juga tempat yang kita tidak dianggap mencuri seperti tadi itu ya nyambuk pada terik pauk pada terik bait lah halal adat di sini sehingga hukum halal haramnya dikembalikan kepada adat. Kalau adat di sini mangga yang jatuh itu
adatnya boleh, maka halal dia. Tapi kalau adatnya tetap harus minta izin, maka mengambilnya tanpa izin adalah haram. Sehingga dikembalikan hukum itu kepada adat. Paham selapuannya? Daun dedayet dawah, ngombe adat itu no misalnya ya, ngombe adat itu ini, adat tuh banyak sekali, luar biasa, ya banyak sekali. Sehingga mudah-mudahan ingat dengan beberapa contoh-contoh adat yang Tuhan contohkan, karena kita akan kembali ke kaidah kitab insyaallah minggu depan. Al-qaidatu tsaniyatu wal ishrun, kaidah yang ke-22. Nah, ini juga masih tentang adat, karena ada aturan atau syariat-syariat itu apa namanya diatur dalam syariat secara mutlak, tapi tidak ada ketentuan khusus, ya apa namanya dalam syariat itu. Apa contohnya? Tidak ada ketentuan khusus, wala fil lughah, dia bilang tuh di bawah itu, tidak pula dalam tulisan aturan itu, ya. Nah, yurja'u fi ilal urf, maka dia dikembalikan kepada urf atau adat itu. Contoh besarnya mas kawin, ada dalam Al-Quran harus secangkir teh mas kawinnya, nah ada, ya, sehingga dikembalikan kepada urf adat. Bire misalnya adat ini, sehingga misalnya apa namanya yang perawan, gadis perawan, dia ditanya kepada bapak ibunya berapa minta mas kawin misalnya, ya. Misalnya bebalu, misalnya diserahkan kepada dia yang bersangkutan, mun bebalu pira dengan yang anu karena mas kawin dendek luwe-luwe kan wah lebeng. Itu dikembalikan kepada adat, tidak ada dalam apa namanya Al-Quran itu, ya. Kembalikan kepada adat sebesar apa namanya mahar itu, ya. Yang penting yang diatur oleh syariat itu adalah kewajiban membayar mahar, bukan besarnya, pira-pira nendeng. Sehingga calon istri jangan memberatkan suami, sehingga pantaslah di Rasul SAW pernikahan yang paling barokah itu, yang paling ringan, yang paling murah maharnya. Ya, arah lain dengan secangkir air zam-zam. Terima ne inam setagak bue. Ada di itu, ya. Oh luar biasa itu, ya. Ya. Nah, sang narak ini, ya. Cuman kita terbentur oleh adat lagi ini, ya. Di Desemel datang ke Dompu itu kemarin itu, ya. Adatnya seperti itu. Jadi sebelum dia menerima lamaran, si pengantin laki-laki, calon laki-laki itu harus memberikan hadiah dulu. Ya, waktu baru diterima lamaran kita, sehingga kita ditanya apa hadiahnya dari calon laki-laki kepada calon perempuan, ya. Nah, sehingga kiranya hadiah ini kami yang tentukan. Mohon dijawab, mana yang tidak mampu silahkan kita rundingkan, ya. Akhirnya selaku anak Pak Tuan nggih, 1 unit rumah nggih, 1 ekor sapi nggih. Nggih, karena Pak Tuan sudah di setel, ya, setel start gini pokoknya iya semua. Amun Pak Tuan dina setel, angkat tangan ndak jadi saya ngelamar. Oke, luar biasa. Nah, luar biasa. Untung nuwana setel. Ini adat di sini Pak Ustadz. Pokoknya ya saja. Kita sudah kompromi dengan bapak ibunya, ya. Jadi bapak ibunya semuanya yang bayar semua itu.
Itu dengan satu unit rumah, satu ekor sapi, satu timbang beras, sofa satu set, spring bed, alat dapur lengkap. Loh, nih bayi gede itu ongkos itu nyiwa nyingga alik sirinde. Nah, jadi itu adat juga ya, adat seperti itu. Ada juga adat di sana. Kalau ada orang tua, luar biasa, sangat dihormati. Ya, tua bukan karena tua umur, tapi tua karena ilmu. Di sana itu, ini tua nih doang. Biasanya sih. Tapi tua karena ilmu ya. Sampai di sana Pak Tuan tuh borong semua itu acara. Apa namanya? Khotbah, nasihat perkawinan, doa, penyerahan buku nikah. Ditutup dengan foto bersama dua pengantin. Luar biasa. Apa lanan yang penghulu nun? Ada di sini Pak. Sini tuh ketat dengan minta berkah orang tua karena siapa sih orang tua di sini maksudnya? Orang yang berilmu seperti Pak Tuan Guru, sehingga kuanun darah bani ngombe-ngombe. Saya ngambil berkah Pak Tuan Guru ya, Pak Tuan Guru yang khotbah nasihat sampai nyerahkan anu ya pentugas. Nah, saya ngambil berkah Pak Tuan Guru yang serahkan ini ya. Ini luar biasa ya. Itu ini darah ya. Ai telak baik bejulu dari Tuan Guru lah kasuan si kami ini kangen ya. Ya. Nendane ara salah ni Sunan Padim jauh anu nih sanksi yai benang jauh ini. Kan itu ngene harusnya ngene yang kono nih. Ida biang berkah. Ndek yang baik berkah. Ida biang berkah ya. Nah, jadi seperti itulah beberapa adat. Mudah-mudahan kita paham jika jangan terlalu radikal dengan syariat-syariat Islam itu. Kita masih ada batasan dengan adat istiadat itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.